Pemirsa, pengusaha hotel masih menahan melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara IKN. Mereka tengah menunggu perkembangan tingkat kunjungan pendatang ke IKN. Hal itu disebutkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Lantas bagaimana sejauh ini iklim investasi di IKN? Bergabung pada sore ini bersama kami dengan Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI, dan juga sudah bergabung Mbak Esther Sriastuti, Ekonom Indef. Selamat sore Bapak Ibu, sehat selalu berdua. Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, alhamdulillah sehat, Mas. Baik, saya mau ke Pak Maulana terlebih dahulu. Pak Maulana, kenapa masih wait and see berinvestasi di IKN? Kondisi realnya seperti apa yang teman-teman lihat di lapangan? Jadi gini, kalau kita bicara investasi hotel itu kan kita bicara harus ada demand-nya dulu, nomor satu ya. Satu, demand-nya itu juga baru tercipta begitu ada atraksi atau kegiatan yang mendukung untuk meng-create demand itu sendiri. Nah, kalau kita bicara Ibu Kota Nusantara, saat ini kan yang kita lihat kegiatan yang paling besar itu saat ini baru ada kegiatan merayakan 17 Agustus nanti ya, yang agak sebentar lagi akan kita rayakan bersama Hari Kemerdekaan RI. Nah, untuk kegiatan pemerintah itu sendiri kan kita masih melihat di sini belum siap infrastrukturnya, baik itu dari kantor pemerintahannya atau dari dari ASN yang akan bergerak di situ, siapa yang akan bekerja di situ, kapan dimulainya, itu kan belum bisa terjawab, Mas. Oke. Namun nanti pada saat itu sudah terjadi, tentu baru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor hotel. Jadi mereka akan menyesuaikan apa-apa saja kegiatan dan kebutuhannya nanti untuk mereka baru masuk ke IKN. Kalau yang sekarang ini dimasukkan tentu yang di awal tentu ada beberapa dorongan dari pemerintah bagaimana untuk mencukupi kebutuhan awal. Namun yang siap kan hanya baru sedikit gitu, Mas. Kapan demand yang Anda bisa optimis nanti melihatnya? Setahun ke depan kah atau 5 tahun ke depan kah? Atau tidak ada angin segar di IKN untuk hotel ini? Jadi kalau kita lihat berapa lamanya itu tergantung berapa lama pemerintah itu siap ya. Kita kan lihat nih, pertama yang kita perhatikan tahun ini ada pergantian pemerintahan. Nah itu dulu nomor satu. Nah yang paling penting yang akan dilihat apakah pemerintahan selanjutnya akan konsisten untuk meneruskan kegiatan di IKN. Itu dulu nomor satu, yang paling penting itu dulu, Mas. Yang kedua adalah bagaimana proses nanti perpindahan, benar-benar perpindahan ibu kota negara itu sendiri. Nah kita harus melihat juga bahwa contoh-contoh ibu kota negara yang berdiri sendiri di satu wilayah itu di berbagai negara juga ada. Kalau pemerintah niatnya untuk membangun pusat pemerintahan saja di sana, tentu kan akan menyesuaikan segmen marketnya. Kecuali pemerintah membangun bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga membangun satu destinasi di sana. Itu berbeda hal. Nah tentu kalau membangun destinasi, dibutuhkan lagi nanti apa daya tariknya. Apa daya tarik yang bisa membuat length of stay-nya wisatawan juga akan stay di sana. Nah hotel kan tentu investor akan melihatnya ke sana, Mas. Nah kita untuk menciptakan satu daerah baru yang bisa menjadi satu daya tarik, bisa didatangkan oleh wisatawan, itu kan perlu ada atraksi atau kegiatan yang memang benar-benar secara konsisten sudah terbayang atau sudah terprediksi. Sehingga investor itu mau masuk. Gitu kira-kira, Mas, gambarannya. Iya, belum ada begitu ya bayangannya tempat wisata yang menarik di IKN sejauh ini yang Anda lihat dari teman-teman PHRI. Pak Maulana dan juga Ya, Mbak Esther. Ya silakan. Ya kalau saat ini kan belum ada ya. Saat ini kan belum ada ya. Kita masih fokus melihat pemerintah itu masih fokus untuk mengembangkan IKN itu menjadi ibu kota negara baru. Gitu. Maksudnya wilayah ibu kota negara Indonesia akan pindah ke sana dan sedang mempersiapkan infrastrukturnya. Jadi kalau ditanya berapa lama akan bisa menjadi satu daya tarik bagi investor untuk membangun hotel di situ. Baik. Hotel itu paling terakhir, Mas. Nanti dia akan melihat kegiatannya seperti apa saja di sana dan kebutuhannya seperti apa di sana. Demikian. Ya, kuncinya di pemerintahan berikutnya ya, apakah ini akan berlanjut pembangunan IKN atau tidak, tergantung dari Pak Prabowo dan juga Gibran. Pak Maulana dan juga Mbak Esther, sebelum ke Anda berdua kita putarkan pernyataan optimisme dari TKN, dari pihak Prabowo Subianto dan juga Gibran. Bagaimana kemudian IKN ini akan berlanjut? Kita akan simak pernyataan dari Sylvester Matutina selaku Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Berikut ini.
dan saya melihat geliat ekonomi yang begitu sangat tinggi di seputaran IKN itu. Bagaimana di situ ada toko bangunan, warung makan, terus toko jual air minum, jual bahan bangunan dan sebagainya, restoran. Lihatnya sangat tinggi ya. Saya belum tahu, tapi kalau kita lihat juga bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan seputaran Kalimantan itu juga cukup tinggi ya. Dan saya melihat bukan itu. Saya belum pernah melakukan riset ya. Tapi intinya kalau saya lihat ada pembelian barang dari Makassar, dari Jawa Timur, Surabaya, kita yakin bahwa sebenarnya pembangunan IKN ini, kalau kita ngomong masalah pertumbuhan ekonomi, tetap ekonominya bertumbuh, tidak minus gitu. Ya, sangat optimis nampaknya dari pihak Prabowo Gibran. Silakan dikomentari Pak Maulana. Jadi gini, kalau kita bicara, kalau itu yang disampaikan itu betul adanya, Mas. Jadi saya ingin bercerita dari versinya investasi hotel dulu ya. Oke. Bahwa di Indonesia itu memang market terbesarnya itu kontribusi dari kegiatan pemerintah. Nah ini juga dibuktikan selama ini semenjak pemerintah itu fokus membangun IKN, posisi okupansi di Kalimantan Timur itu nomor 1 se-Indonesia. Mereka sudah recovery duluan semenjak after COVID karena pemerintah fokus ke sana, dan sementara keterbatasan availability room yang ada di Banjarmasin di Kalimantan Timur itu justru masih kurang, sehingga tentu potensi untuk pengembangan bisnis di di sana itu memang cukup tinggi saat ini. Namun kita bicaranya kan berbeda saat ini. Bagaimana, apakah investor itu tertarik saat ini untuk membangun di IKN? Misalnya kan itu pertanyaannya. Nah tentu kalau itu pertanyaannya, tentu si yang akan berinvestasi ini akan melihat seberapa lama sih kegiatan ekonomi atau pembangunan di IKN ini terjadi dan seberapa banyak kebutuhannya. Kan itu nanti ada segmentasi pasarnya, Mas. Oke. Itu yang paling penting dulu. Misalnya contoh, apakah pemerintah sudah pindah? Begitu pemerintah pindah, sering ada kegiatan pemerintah nanti di sana. Nah kebutuhan ini apakah nanti akan benar-benar dibutuhkan untuk mereka nginap di IKN atau di di kota kabupaten tetangganya. Nah ini juga akan menjadi pertanyaan nanti, Mas. Gitu loh. Kebutuhannya berdasarkan demand-nya nanti Oke, Pak akan Maulana. dilihat nanti. Oke, saya mau ke Mbak Esther. Mbak Esther, Anda tentu harus dikomentarin juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sylvester. Apakah ini IKN harus investasi, realisasi dinanti sesuai dengan judul dialog kita pada hari ini? Ya, terima kasih. Ya, saya sepakat ya dengan Pak Yusron tadi ya, bahwa investasi itu dilakukan ya sebaiknya dan seharusnya itu based on market driven gitu ya. Jadi yang namanya investor kan nggak mau rugi gitu. Nah, oleh karena itu nanti yang harus dilakukan adalah kita mau dibawa kemana nih IKN? Apakah hanya sebagai pusat pemerintahan ataukah sebagai pusat bisnis gitu. Itu kalau pusat pemerintahan dan pusat bisnis tentunya hotel-hotel juga akan lebih ramai ya, investasi juga akan lebih beragam, bervariasi gitu. Tidak hanya hotel mungkin, tetapi juga mungkin juga pusat ada kawasan industri yang dekat sana ya, atau mungkin nanti ada tourism destination ya, ini macam-macam. Nah, kalau dilihat dari Pak Sylvester tadi, ya memang seharusnya beliau mengatakan optimis gitu ya. Tetapi kan kita sebagai masyarakat itu perlu bukti. Itu saja sih, Mas. Tapi kan yang klaim dari Pak Jokowi sudah ada mencapai 56,2 triliun di luar anggaran APBD, sudah ada 55 investor yang sudah groundbreaking atau peletakan batu pertama. Apakah ini sudah bisa Anda lihat sebagai gairah sudah terlihat ekonomi di IKN nantinya? Kan kalau di awal perencanaannya kan ini APBN itu menyokong sekitar 466 triliun. Nah, 466 triliun itu kan hanya 20% dari total budget yang dibutuhkan untuk membangun IKN. Artinya ya kurang lebih 2000 ya sekitar 2000 triliun lagi ya dibutuhkan. Nah, kalau hanya yang masuk 51 triliun ya berarti masih kurang banyak itu. Oke. Gitu, Mas. Tapi kalau kita
update perkembangannya realisasi penggunaan APBN untuk membangun ibu kota IKN ini pada tahun ini telah mencapai 11,2 triliun, Mbak Esther, atau sekitar 26,4% dari pagu yang dinaikkan menjadi 42,5 triliun rupiah. Respon Anda seperti apa? Nah, berarti, ini yang harus dihindari ya. Hmm. Jadi jangan sampai APBN itu menjadi backbone dari, pembangunan IKN gitu. Hmm. Karena ini, berarti nanti takutnya akan, apa namanya, bleeding gitu APBN-nya. Kita tahu tren, tax ratio itu makin turun ya, dan, apa namanya, utang juga semakin meningkat gitu. Sekarang, rasio utang terhadap PDB itu sekitar 38% ya, sementara rasio pajak itu hanya berkisar 9-10% gitu. Nah ini kan, bahaya kalau APBN menjadi backbone sebagai, pembangunan EKN gitu. Maka harus ada investor dari, private ya, entah itu nanti, skemanya itu public partnership ataukah murni swasta saja, atau dari asing atau dari domestik, ini yang harus dipikirkan. Jadi jangan sampai APBN ini menjadi backbone pembangunan Oke, Mbak Esther. Oke, untuk Pak Maulana, terakhir bagaimana kemudian teman-teman melihat nanti ke depan kalaulah Anda masih belum bisa pede begitu ya untuk berinvestasi di IKN, apa yang membuat teman-teman berpikir nanti ke depan? Apakah nanti memang harus menunggu waktu yang cukup lama untuk bertahan 10 tahun atau 20 tahun ke depan? Karena kalau kita lihat BSD, membangun kota BSD cukup lama untuk membangun sebuah kota yang smart city dan juga berkembang. Pak Maulana. Ya, jadi begini, yang kita Singkat saja. belum dapat jawaban dari pemerintah, yang belum kita dapat dari jawaban pemerintah itu adalah IKN ini mau jadikan apa? Apakah hanya dijadikan pemindahan pusat pemerintahan saja, atau ini akan dibangun sebagai destinasi baru? Nah, tentu kalau kita bicara sebagai destinasi baru, tentu harus ada daya tarik atau atraksinya yang harus terbangun dulu di situ untuk bisa menjadi daya tarik bagi investor untuk membangun hotel ya. Kita bicara hotel. Nah, kemudian kalau dia sebagai pusat pemerintahan, tentu jadi pertanyaan lagi, kapan sih pemerintah itu benar-benar pindah? Dan apakah nanti begitu sudah pindah, kegiatan itu akan banyak dilakukan di IKN, atau nanti pemerintah itu akan mengadakan di tempat lain lagi gitu. Nah, ini kan akan ada supply and demand-nya nanti, Mas. Jadi dua-dua segmen market, baik itu kalau segmen market bisnis atau segmen market leisure, itu kedua hal itu harus dibuktikan dulu dari sisi potensial marketnya. Kalau kita bicara investasi yang ada sekarang, itu kan investasi yang istilahnya inisialnya ya baru, potensi dan yang sudah masuk itu hanya untuk mendukung beberapa hal kegiatan saja, tapi belum kelihatan apakah nanti itu akan bisa jadi berkelanjutan atau tidak. Karena yang jelas sekarang kan kemarin sudah disampaikan juga bahwa perbankan sendiri masih melihat itu belum visible, karena mereka juga harus menunggu demand-nya apa sih sebenarnya, harus dibuktikan juga dari visibility study-nya nanti ke depannya. Mungkin itu, Mas. Baik, sayang sekali saya perlu sampaikan ya, kita juga turut mengundang sebenarnya dari pihak KSP dan juga Dirjen Keuangan gitu ya, yang mengatur soal anggaran di IKN, tapi tidak bisa bergabung pada sore ini bersama Bapak Ibu. Terima kasih untuk insight-nya pada sore ini, kita yang doakan yang terbaik untuk IKN, tetap berlanjut dan juga menjadi geliat ekonomi juga yang berkembang di sana. Terima kasih Bu Esther Sri Astuti, Ekonom Indef, dan juga Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI bersama Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.